Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok pertama yaitu manajemen advokat dengan tema manajemen kepengacaraan dan kantor pengacara serta paralegalnya. Yang beranggotakan saya sendiri Lesta Pangesti NIM 10219919 dan saudara Husnul Aulia NIM 10211918 dan saudara Miftahul Nuril Arzak 1021901132. Profesi hukum. Profesi adalah terjemahan dari bahasa Inggris profes yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asuransi profesi, kode etik secara proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan bidang hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Mendikbud Nomor 17/0/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisa hukum dan masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Makalah yang berjudul Manajemen Kepengacaraan dan Kantor Pengacara serta Paralegalnya. Yaitu sebelum membahas bab ini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan advokat. Advokat di sini merupakan profesi yang memberikan jasa hukum yang sangat menjalankan tugas dan profesinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi, serta penasihat hukum. Sejak profesi ini dikenal secara universal, ia sudah dijuluki sebagai profesi mulia. Profesi advokat mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada kepentingan dirinya sendiri. Di samping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah order klien dan tidak pilih pula siapa lawan kliennya, apakah golongan penguasa, apakah golongan keluarga, dan apapun dari golongan lainnya. Jadi sudah jelas, dilihat dari kebahasaannya saja, advokat merupakan memiliki arti kebahasaan yaitu membela. Jadi dapat disimpulkan bahwa advokat tersebut seorang yang akan membantu menegakkan hukum kepada seorang yang benar-benar melakukan tindakan yang benar. Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya adalah membela yang diperoleh seorang terdakwa dan seorang penasehat hukum sewaktu perkara diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam advokat dan perlunya advokasi. Kerja advokat merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan dan agenda yang selalu berubah. Karena itu ada 5 langkah yang bersifat linear sehingga bisa saja beberapa tahap berjalan bersamaan. Yaitu tahap yang pertama, advokat harus mencari akar permasalahan. Jadi sebelum melakukan sebuah tindakan, advokat harus mencari akar permasalahannya tersebut. Tahap yang kedua yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar, segera menyusul seperti pekerjaan di dunia kesehatan. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, ia harus sudah merumuskan dan memilih jalan keluar, alangkah baiknya menjadi seorang advokat itu bagaimana. Lalu tahap yang ketiga yaitu akan membangun kesadaran atau kemampuan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Advokat akan membangunkan kesadaran antara kedua belah pihak sebelum mereka
sebelum mereka melakukan jalur hukum yang salah. Selanjutnya tahap keempat yaitu tindakan kebijakan. Dan yang kelima penilaian. Penilaian ini perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokat. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atau kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu, buatlah saran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan. Lalu dari beberapa langkah di atas kemudian melahirkan kesadaran untuk perubahan perlawanan dan pemberian atas yang dirasakan oleh salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang elegan adalah advokat. Alasan tersebut yaitu yang pertama, kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan. Dan yang kedua yaitu perusakan dan ketajaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita. Dan yang ketiga, keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita. Dan yang keempat, yang kaya semakin kaya dan yang melarat semakin sekarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Aulia Fitri, NIM 102190018. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan Mbak Lesta. Yang pertama, pada manfaat pengelolaan manajemen hukum. Ada 4 manfaat. Yang pertama, membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih strategis, rasional, dan efektif. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen. Yang ketiga, manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan. Yang keempat dan terakhir, mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya, pada subbab yang kedua, manajemen kantor advokat. Pada kendala pengelolaan kantor advokat, terdapat 3 kendala. Yang pertama, terkait gugatan hukum yang dilayangkan klien ke kantor hukum memang mungkin menjadi pihak tergugat dalam suatu perkara. Yang kedua, kemampuan finansial yang berkaitan erat dengan kebutuhan kantor sehari-hari. Kantor hukum memiliki biaya yang harus dibayarkan secara rutin seperti sewa ruangan, biaya listrik, air, dan keperluan lainnya, dan gaji karyawan. Yang ketiga, perbedaan pendapat dengan rekan atau partner di kantor hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kantor hukum umumnya terdiri dari founder, partner, dan associate. Selanjutnya, sumber daya manusia dalam pengelolaan kantor advokat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada pelayanan di kantor hukum. Konsep pelayanan umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dalam bentuk jasa. Berkaitan dengan pelayanan, terdapat 2 istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani ialah membantu, menyiapkan, atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan itu sendiri adalah usaha yang melayani kebutuhan orang lain. Definisi selanjutnya yang dimaksud dengan pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara Nomor 63/2003 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan, badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam bentuk barang maupun jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan
pelayanan juga merupakan upaya yang dapat memberikan manfaat bagi pihak dan dapat ditawarkan untuk pihak lain. Kualitas pelayanan menurut para suraman Zaid Hamel dan Berry dalam Ciptono menjelaskan terdapat 5 dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkatan kepentingan relatifnya sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas atau reliability berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kedua, daya tanggap atau responsif berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Yang ketiga, jaminan atau asuransi, yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Yang keempat, empati. Berarti perusahaan memahami masalah pada pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Yang kelima, bukti fisik. Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Selanjutnya, saya Miftahur Nuril Arzak, NIM 102190135 akan membahas tentang paralegal. Di sini ada 3 pokok pembahasan tentang paralegal. Yang pertama yaitu pengertian paralegal. Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen, dan mahasiswa. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk bekerja sama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawaan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Dari wilayah kerjanya, paralegal dapat bekerja sama dengan kelompok petani, buruh, perempuan, masyarakat adat, ataupun kelompok miskin kota. Paralegal juga dapat bekerja saat ada kasus seperti kerusakan lingkungan atau penggusuran. Namun, untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia paling rendah 18 tahun. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat. Dan yang keempat yaitu memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Seiring perkembangan keparalegalan, di Indonesia kini terdapat 4 tipe paralegal berdasarkan pola hubungan kerjanya. Yaitu yang pertama, paralegal komunitas. Misalnya paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota, paralegal perempuan, paralegal penyandang disabilitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu paralegal untuk UBH, LBH, atau legal klinik. Misalnya mahasiswa, volunteer, asisten bantuan hukum, atau pembela umum yang bekerja di LBH atau LKBH kampus. Yang ketiga yaitu paralegal untuk kantor hukum. Misalnya paralegal kantor hukum Siti Aminah dan Husban atau paralegal DNT Lawyers. Dan yang keempat yaitu paralegal sebagai pelaksana program pemerintah. Misalnya paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal gambut. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum paralegal. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, peran paralegal ditemukan di dalam fungsi sebagai pemberi bantuan hukum, yaitu PBH dapat merekrut dosen, mahasiswa, dan paralegal. Ini berarti paralegal yang bekerja dan di bawah supervise PBH posisinya sama seperti dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum diperkuat dengan putusan MK nomor 8/PUU X/2012
tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, termasuk mahasiswa dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, dan Perguruan Tinggi Kepolisian yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, pembahasan ketiga itu ruang lingkup, peran, dan fungsi dari paralegal. Ruang lingkup kerja paralegal meliputi dua hal, yaitu menghubungkan komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dengan sistem hukum yang ada. Yang kedua yaitu menjalankan fungsi-fungsi mediasi, advokasi, baik litigasi maupun non-litigasi atau perubahan kebijakan dan pendampingan masyarakat. Kemudian, peran paralegal. Secara umum, paralegal berperan untuk memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mendidik dan melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas, dan membimbing melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, fungsi paralegal. Fungsi paralegal sebagai pemberi bantuan hukum yaitu memberikan penyuluhan hukum, memberikan konsultasi hukum, dan investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata saat menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.